Selamat datang di channel YouTube Dian Aksara. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas suatu hal yang lagi kontroversial. Hal apakah itu? Nonton terus video ini sampai selesai. Hal yang bakal kita bahas kali ini mengenai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual digagas oleh Komnas Perempuan. Indonesia sangat membutuhkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, mengingat tren atau grafik dari kekerasan seksual di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Semenjak 12 tahun terakhir, trennya atau grafiknya itu 800%. Tujuan dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini adalah yang pertama, mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Yang kedua, menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Dan yang ketiga, menindak pelaku. Dan yang keempat, menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran serta tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan keluarga yang bebas kekerasan seksual. Awal Juli ini, DPR melalui Komisi 8 melakukan hal yang sangat kontroversial. DPR mencoret rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dari prolegnas prioritas tahun 2020. Hal ini membuat masyarakat geram dan marah, terutama perempuan. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sudah berada di parlemen sangat lama. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini diajukan pertama kali pada tahun 2012 dan diusulkan menjadi prolegnas prioritas pada tahun 2017. Mendengar protes yang terjadi di tengah masyarakat, DPR pun tidak tinggal diam. DPR pun menggencarkan serangan balik melalui argumentasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 8, Bung Marwan Dasopang. Bung Marwan Dasopang mengatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini belum memungkinkan karena lobi-lobi dengan fraksi di DPR masih sangat sulit dilakukan. Ini petikan pembicaraannya, teman-teman. Saya dan teman-teman di Komisi 8 melihat peta pendapat para anggota tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini masih seperti periode yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi, kata Marwan saat dihubungi kompas.com Rabu 1 Juli 2020. Tercoretnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dari prolegnas prioritas di tahun 2020 mengundang pendapat para ahli hukum dan satu ahli politik. Yang pertama, ahli hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung mengatakan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual merupakan kebijakan hukum pidana yang mendukung menekan kekerasan seksual. Berikut petikan perkataannya. Di KUHP, kekerasan seksual hanya mengatur soal perkosaan dan pencabulan, sedangkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual lebih lengkap, lebih memadai, dan membuka akses lebar terhadap perlindungan korban, kata dia saat on air di radio PRFM 107.5 News Channel Kamis 2 Juli 2020. Hal ini juga mengundang Pak Menko Polhukam Mahfud MD yang juga pakar hukum tata negara. Pak Mahfud mengatakan, saya mendukung itu diteruskan, tetapi masukan-masukan harus terus diolah karena ada yang berbenturan konsep antar bidang hukum, baik hukum administrasi dan hukum pidana, katanya saat ditemui di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pendapat yang ketiga diberikan oleh pengamat politik dari UIN Jakarta. Berikut petikan perkataannya. Kalau saya melihatnya, ini bagi DPR dianggap tidak terlampau seksi. Jadi yang seksi bagi DPR itu adalah rancangan undang-undang minerba, undang-undang omnibus law yang menyangkut suatu hal yang basah. Ada bisnis, ada ekonomi, ada kepentingan pengusaha. Mestinya DPR harus mendengar suara rakyat. Selama ini kan DPR selalu bilang bahwa dia mewakili kepentingan rakyat. Ini kan kepentingan publik loh. Diusulkan menjadi prolegnas prioritas sejak 2017 lalu. Berdasarkan beberapa penjelasan di awal tadi mengenai pencoretan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dari prolegnas prioritas di tahun 2020, saya sangat menyayangkan. Seharusnya anggota DPR bisa menyatukan visi dan misi untuk sesegera mungkin mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini menjadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Mengingat tren atau grafik dari kekerasan seksual di Indonesia ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Semenjak 12 tahun terakhir, trennya itu meningkat 800%.
Jadi saya sangat berharap DPR bisa kembali ke marwahnya sebagai wakil rakyat. Itu pendapat saya. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Jangan lupa tulis di kolom komentar.